Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pilah, ketemu lagi dengan channel Yayasan Nurul Ihsan. Alhamdulillah kita hari ini kolaborasi dengan channel Rian TV. Kebetulan ini sahabat saya udah lama nih nggak ketemu, kita sakit, sekarang udah sehat, kita ketemu bareng lagi. Kita sekarang ngevlog ngambil yang dikurung atau di kerangkeng di daerah Urung, kabupatennya di Pasung, di daerah Kabupaten Tasik ya. Mohon doanya dari sahabat Pilah semuanya, mudah-mudahan yang diambil sehat, tidak ada satu apapun, tidak berontak dan sebagainya. Oke sahabat. Aduh, ini jomblo pasti sakit-sakit. Oke, sahabat Pilah, alhamdulillah kita nyampe ke lokasi pasien yang mau kita jemput. Alhamdulillah kita hari ini dipandu sama Teteh Cantik, Teteh Saha namanya? Teh Sri ya. Mudah-mudahan yang kita mau ambil nggak ada satu apapun. Oke, mohon doanya ya. Yuk, pakai mana Teh? Oh dia? Jadi yang ngasih tahu Teteh. Ya. Itu. Kita iya. Masuk gang lagi. Biasanya kita kalau ini masuk, tapi sekarang yang dulu pinggir jalan. Assalamualaikum. Dinyalain semua. Di sini. Ini sahabat. Cewek Sedikit tidur cowok. Umur berapa tahun Teh? 19. 19 tahun. Berapa lama udah di Teh dikurung? Udah gede aja dari 10 tahun. Udah di sini dikurung di sini udah 10 tahun. Cuman kalau saya lagi keluar atau udah lagi kerja gitu, pekerjaan rumah baru dimasukin, kalau udah nyantai diasuh lagi di sini di sekitar rumah gitu. Kalau nggak ada orang yang Harus ada yang jagain, kalau keluar nggak bisa pulang lagi. Gitu. Lu lagi tidur ya? Enggak masuknya. Itu. Tapi kalau dibangunin gimana? Enggak suka pakai baju Nanti gitu. mungkin kita ini dulu tanya dulu kronologinya sama keluarga. Terus kita dari Yayasan Nurul Ihsan, tehnya yang kita mau evakuasi nanti dibawa ke sana. Tapi kita juga pengen tahu kronologinya tuh seperti apa gitu si Ade ya Teh. Pas mulainya kelihatan ada kelainannya pas umur 2 tahun. Pas umur 2 tahun. 2 tahun. Dari kecil berarti. Iya, jadi kan biasanya 2 tahun kan udah normal, anak 2 tahun biasa mama mau susu atau mau mamam gitu, udah bisa bicara kan dia. Sekarang nggak bisa sama sekali. Sampai sekarang tuh nggak bisa Enggak, ngobrol. keluar cuman nggak dimengerti gitu. Pak, wow kayak gitu. Iya. Kalau kamu Ada suka ngamuk itu misalnya Dulu. sampai dikurung begini, ada Enggak. memang suka ngamuk apa Enggak, gimana? dulu waktu pas 2 tahun nggak pernah bilang mau apa-apa dulu. Terus saya nanya sama suami, kok kenapa anak ini jadi gak pernah bilang mau apa-apa, suka bawa sendiri gitu. Terus berobat ke dokter anak, katanya belum waktunya, padahal dia udah bisa bicara dulu gitu sebelum dibawa ke dokter anak.
Bu ini anak mungkin belum waktunya aja. Coba ke dokter lain pindah, terus pindah dokter ini itu ke kampung juga, ke ajengan, ke ustadz segala macam. Pas udah parah gak bisa sampai kabur keluar. Bayain orang itu di luar. Enggak bayain, dia kabur kemana, ke warung Oh, iya. ngambil. Jadi iya. nggak pernah bisa. Kalau sama orang lain dia takut banget, penakut banget. Nggak galak, cuma Enggak. suka apa aja diambil gitu. Makanya Justru- dikurung gitu. Enggak, justru kalau nggak boleh, dia penakut banget orangnya, lari pakai selimut, ngumpet gitu. Udah gitu makin parah, gak pernah bilang, makin parah, terus berobat terus ke dokter, tapi bukannya tambah Bagus. tambah parah, terus ada kelainannya gitu. Dulu waktu itu baju juga digigit sampai habis, kursi Dihancur. nggak digigit, Oh, kayak digigit-gigit. gerget gitu. Kayak tikus digayet gitu. Terus Sampai kursi habis, baju, selimut, kasur habis Itu berapa, biasa. sampai sekarang belum kebeli itu, dibakar. Kalau udah hancur, udah bau, bakar, Makanya beli lagi. dikurung gitu ya. Udah gede ini, dikurung udah gede. Ya dari umur 2 tahun ya, dari umur 2 tahun sampai 2 sekarang tahun, 19 tahun iya. berarti 19 tahun. Berarti kamu berapa ini 21? 19 2002. berarti 17 tahun dikurung. 17 tahun dikurung. Kalau dikurung sih baru-baru ini. Baru ini. Iya. Udah gede kalau Sakitnya gitu ya. enggak, kalau lari kemana aja gak pernah bisa pulang lagi. Saya nyarinya suka Susah. Ya, karena nggak bisa ngomong. Iya, benar. kadang dulu pernah ada yang nemuin, saya nyari kemana sama bapaknya yang nemuin di pinggir kali. Udah kena itu kolam yang gede, dia takut ngebahayain, tenggelam gitu. ngebahayain nyawanya. Tapi suka ada reaksi seperti ayam gitu, ada enggak? Sekarang Kejang-kejang. udah masuk ke poli jiwa, jadi punya penyakit kayak epilepsi. Udah minum obat jiwa. Udah minum obat Jadi jiwa. suka ngagubrak gitu, suka ini kejang-kejang. Kejang-kejang. Itu kalau telat minum obat kejangnya. Dulu nggak pernah, dari pas kejadian sakit sampai sebelum minum obat jiwa nggak pernah kejang. Enggak. Mungkin itu efek samping. Iya. Dia harus diberhentiin. Harus diberhentiin, tapi kalau diberhentiin dianya hiperaktif lagi. Enggak dia. Jadi serba serba salah. salah. Jadi 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 ada dua kontradiksi poin ke ini. sini, ini dikasih kontrak ke sini gitu. jadi Gimana solusinya Pak? Ini 2 vaksin Ya solusinya kami ya pengalaman selama 24 tahun gitu ya. Jadi tetap ada jasmani dan rohani yang kita harus tempuh gitu ya. Jasmaninya kalau di kami di sana direfleksi, diurut, ditotok gitu kan. Itu jalan keluarnya untuk ini. Jadi tidak mengandalkan obat-obatan psikoterapi itu. Terus yang kedua rohani diarahkan kepada agama. Ya, Karena memang kebanyakan yang sakit jiwa atau ODGJ itu jiwanya atau hatinya yang Ya, sakit. yang sakit. Maka itu yang diarahkan terus kita gembleng. Sholat itu kan sholat Pengajian. sholat hajat, sholat segala macam pengajian, dengar itu terus termasuk di ruqyah juga. Itu untuk untuk jiwanya atau batinnya gitu. Jadi jasmani dan rohani itu kita tempuh. Ya hasilnya selama 24 tahun ya alhamdulillah lah gitu. Jadi tidak mengandalkan obat-obat itu, memang dilarang lah gitu, nggak Itu obat itu kan harus seumur hidup ya Pak? Obat ya. gitu ya? Nah itu yang paling parah itu memang kadang-kadang seumur hidup. Karena apa? Karena dosisnya makin tinggi, makin tinggi ya, makin sering karena obat itu makin susah untuk diobati gitu. Makanya untuk dilepas susah untuk lepas. Makanya yang ada pun di sini misalnya ada yang berobat ke yayasan kami itu bawa obat itu dari dokter misalnya 1 kita rubah jadi 3/4, seminggu 2 minggu bagus kita rubah lagi jadi setengah, 2 minggu bagus 1/4 gitu terus. Misalnya dia ada hiper lagi kita taikin lagi jadi setengah lagi terus gitu berulang-ulang sehingga normal di 1/4 itu. Nah 1/4 udah lama misalnya sebulan dihilangkan. Jadi nggak ditambah. Kalau di dokter kebanyakan kan ditambah atau misalnya terus misalnya satu aja terus. Nah efeknya kan ke yang lain-lain seperti tadi jadi ke epilepsi misalnya, ke gangguan yang lain seperti ke paru atau ke ginjal kan bisa jadi efek dari itu. Karena memang itu kan obat-obat seperti itu obat termasuk jenis narkoba juga. Gitu. Perenang ya. Obat penenang itu. Nah, terus selama ini
pernah diobati ke rumah sakit jiwa atau dari pihak pemerintah ada yang bantu? Iya, ini juga kan dari puskesmas bisa berobat ke poli jiwa sama ke poli saraf itu. Dulunya kan berobat Alhamdulillah, sendiri. belum ada yang bantu gitu ya dari pihak pemerintah gitu ya. Dulunya berobat sendiri sampai umur berapa 15 tahun. Baru 2 tahunan dari puskesmas dirujuk ke Permata Bunda, ke poli jiwa sama ke poli saraf karena ada kejangnya. Biaya sendiri apa dari pemerintah? Biaya dari pemerintah kalau sekarang udah 2 tahun. Kalau dari kecil biaya sendiri. Makanya kadang ke dokter, kadang enggak. Kalau ada uang ke dokter, kalau enggak ada ya udah berhenti gak minum obat, dianya hiperaktif lagi gitu. Waktu kecilnya kayak hiperaktif, Bisa diem. nggak bisa diem, nggak bisa duduk. Jadi tiap ada barang ambil, buang gitu. Ada makanan. Ini jenisnya termasuk jenis autis Pak yang seperti Iya, ini. waktu kecil diponisnya autis. Cuman memang autis itu dari menurut kedokteran juga belum ada obatnya sampai sekarang. Paling meredakan lah gitu. Jadi nggak terlalu hiper. Jadi kayak diasuh gitu. Waktu itu juga berobatnya di Bandung di pernah tempat autis itu lupa lagi di Bandung berapa sampai umur 6 tahunan. Cuman itu biayanya kan tiap minggu apa namanya Suryakanti. Terus yang autis atau misalnya sindrom terus yang semacam kayak gitu tuh memang ngegandengnya itu ke kejiwaan akhirnya. Kalau sindrom sama autis itu beda ya? Beda. Oh, kalau kita nanya autis enggak, pas dilihat ada wajah nama bagus gitu. Itu autis, kalau yang itu mah kalau sindrom agak beda gitu. Tapi sama, terus epilepsi itu sama gandengannya nantinya itu kalau dibiarkan itu ke stres, terus nambah ODGJ gitu, karena nambah terus. nambah. Karena obat itu efeknya tuh agak situ juga gitu. Jadi tiap tahun ke tahun teh efeknya bukan nambah bagus tapi malah nambah jadi ke poli Karena jiwa berlainan gitu. itu ininya. Udah gedenya jadi ke poli jiwa. Waktu kecil dia kan diponisnya autis, udah aja di Suryakanti, dibimbing, jangan dibanyakin obat, cuman nggak ada perkembangan sama sekali. Seminggu sekali bolak-balik Bandung sini, Bandung Tasik, nggak ada perkembangan sama sekali. Jadi nggak ada reaksi sama sekali sampai 10 tahunan. Hebat ya perjuangan ibu. Iya. Baru 2 tahun dari puskesmas. Nah di kami pun nanti di sana di yayasan tehnya, jadi kami juga nggak bisa janji, oh ini bakal sembuh. Cuman paling tidak teteh di sini tenang, gitu kan, mau kemana-mana jong-jong, anak-anak ada yang merawatin, gitu paling seperti itu. Kalau untuk menyembuhkan kami juga nggak bisa, tapi berusaha sampai kemampuan kita di sana gitu. Paling seminggu sekali ya Pak kesana ya Pak. Nengokin gitu. Mungkin ya nanti tetehnya bisa seminggu sekali atau sebulan sekali, terserah teteh nyantainya lah gitu. Terus Bisa. masalah biaya gimana? Nah masalah biaya memang kami tempat dan kami juga gratis di sana. Cuman misalnya teteh ada ini mah kangge anak, gitunya buat anak silahkan. Gitu, karena bukan buat kami gitu. Kalau kami misalnya usaha mungkin digaji 5 juta sehari juga nggak mau ya. Udah rujit, udah pusing kita juga gitu kan ya. Ya. Tapi ini mah karena Allah. Mangga kalau misalnya buat jajan, buat tambah makannya, buat ini mangga itu mah terserah ibu. Gitu. Nah, mungkin gitu ya. Gimana sekarang mau kita evakuasi langsung atau gimana? Gimana? Kumaha teteh mau dibakan heula atau kumaha ku teteh atau Langsung dibawa sekarang Pak. kumaha teteh eta mah? Kumaha ya? Mau Pakai mobil itu aja ya. pakai Teteh mobil ikut aja, desa, Bapak. pakai mobil desa biasa. Nggak ada mobil desa Pak. RW-nya Kalau itu apa? Alamatnya itu di mana Pak? Alamatnya ada nanti Ini dari mana Pak ini? dari Yayasan Darul Sanon. Daerah mana? daerah. Eta terus nonton di channel YouTube-na. Abi gini kayak dokter teh pas reuah jangan terang nanaon Tadi kan dia. Belum ada alamatnya. Coba dah. Oke, Sobat Bila, alhamdulillah kita udah nyampe ke yayasan ya. Sementara pasiennya di belakang karena beda mobil, mungkin sebentar lagi juga nyampe. Mohon doanya Sobat Bila, mudah-mudahan di sini ada kesembuhan untuk sahabat kita.